saya sama Coach Sintayong, saya puas, punya kesepakatan yang bersama-sama, punya target mimpi besar, ya itu yang kita lakukan. Ya memang waktu itu kesepakatannya kita target 16 besar dan alhamdulillah lolos. Ada drama, kita 2 kali kalah, sekali menang, tidak ada yang bilang benar dan salah. Apakah sudah maksimal? Belum, kita coba lagi dong. Tak ada yang tersisa, tim penakluk timnas Indonesia rontok di Piala Asia 2023. Bisa bikin semua kaget, pelatih Bristol keheranan lihat jejak Elkan Bagot di timnas Indonesia. Kabar bahagia, Erick Thohir puas dengan kinerja Sintayong. Apakah ini pertanda PSSI akan perpanjang Sintayong? Keputusan besar Sintayong jadi sorotan di Malaysia. Federasi Sepak Bola Malaysia kena sentil. Berikut kami akan mencoba merangkum berita terbaru dan terhangat seputar tim merah putih. Selengkapnya yuk simak video ini sampai selesai. Seluruh tim yang mengalahkan timnas Indonesia di Piala Asia 2023 telah dipastikan tidak bisa melanjutkan kiprahnya. Langkah tim Garuda terhenti di babak 16 besar setelah takluk 0-4 dari Australia pada 28 Januari lalu. Sebelum bertemu The Socceroos, timnas Indonesia melakoni 3 pertandingan di fase grup kontra Irak, Vietnam, dan Jepang. Menariknya, keempat tim ini sudah angkat koper. Jepang menjadi tim terakhir yang gagal melanjutkan kiprah mereka setelah takluk 1-2 dari Iran pada babak perempat final Piala Asia 2023 pada Sabtu malam. Jepang mengikuti jejak Australia yang juga terhenti di babak perempat final sehari sebelumnya. Australia yang memperlihatkan penampilan yang agresif kalah dari Korea Selatan. Australia sebenarnya bisa unggul lebih dulu, tetapi mental juara Korsel bisa membuat situasi berubah dan menang 2-1 pada babak perpanjangan waktu. Sedangkan timnas Irak yang mengalahkan Indonesia 3-1 di fase grup mentok di babak 16 besar. Tim yang diarsiteki Jesus Casas harus mengakui keunggulan Yordania yang kini telah mencetak sejarah lolos ke babak perempat final Piala Asia 2023. Irak kalah secara dramatis karena Yordania mencetak 2 gol pada masa injury time babak kedua untuk menang dengan skor 3-2. Sementara itu Vietnam yang jadi rival Indonesia di Asia Tenggara gagal lolos ke babak penyisihan grup. Vietnam tersingkir tanpa poin dengan catatan kebobolan 8 gol dan hanya memasukkan 4 gol. Pelatih Bristol Rovers Matt Taylor memiliki kesan tersendiri dengan bek timnas Indonesia Elkan Bagot yang baru saja menjadi salah satu anak asuhnya dengan status pinjaman dari Ipswich Town. Elkan Bagot langsung menuju Bristol setelah membela timnas Indonesia di Piala Asia 2023. Pertandingan melawan Australia membuat Bagot kini telah mengoleksi 23 caps untuk skuad Garuda. Kendati masih 21 tahun, Bagot sudah sering menjadi andalan di timnas Indonesia. Tak heran bila pemain berdarah campuran itu sudah puluhan kali berseragam tim merah putih. Musim ini saja Bagot tercatat 6 kali bermain di timnas Indonesia di berbagai ajang. Sementara di Ipswich Town, Bagot baru bermain 4 kali. Jumlah pertandingan bersama Indonesia yang lebih banyak ketimbang di Ipswich Town membuat Taylor sedikit merasa bingung. Dia mungkin lebih banyak bermain di ajang internasional dibanding di ajang klub. Terdengar aneh, ujar Matt Taylor. Taylor juga menyatakan bukan pekerjaan mudah untuk mendapatkan Elkan Bagot lantaran panggilan-panggilan dari timnas Indonesia kepada pemain yang berposisi sebagai bek tengah tersebut. Bristol sudah berkomunikasi dengan Ipswich Town sebelum berusaha transfer awal tahun, namun baru bisa mengamankan tanda tangan Bagot pada Februari. Taylor berharap kehadiran Elkan Bagot bisa menambah daya saing klub berjuluk The Pirates yang kini berada di papan tengah klasemen divisi Ligue 1 atau kasta ketiga Liga Inggris. Dia mengikuti turnamen di luar negeri, jadi itu jelas membuat sedikit lebih rumit. Jadi saya senang akhirnya bisa menuntaskannya. Kami senang dia memilih kami sebagaimana kami memilihnya dan melihat kesempatan besar untuk mendapatkan menit bermain, mendapatkan ritme, memperbaiki penampilan, dan kembali ke Ipswich Town dengan posisi yang lebih baik. Keseimbangan di sisi kiri pertahanan jelas, keunggulan fisik, dan pemain yang kami rasa memiliki potensi besar, jelas Taylor.
Ketua Umum PSSI Erick Thohir berbicara mengenai pelatih timnas Indonesia Sintayong. Sintayong sudah mengukir sejarah seusai membawa timnas Indonesia untuk kali pertama menembus babak 16 besar Piala Asia. Saat itu timnas Indonesia melaju ke babak 16 besar Piala Asia 2023 melalui jalur peringkat ketiga terbaik. Namun laju bersejarah timnas Indonesia asuhan Sintayong mesti terhenti setelah tumbang 0-4 dari Australia di babak 16 besar Piala Asia. Setelah membawa timnas Indonesia ke babak 16 besar Piala Asia 2023, publik mempertanyakan mengenai perpanjangan kontrak Sintayong. Sejumlah penggemar timnas Indonesia menilai Sintayong pantas mendapatkan kontrak baru dari PSSI. Kini kontrak Sintayong sejatinya masih tersisa sampai Juni 2024. Ia pun ditugaskan untuk mendampingi timnas U23 Indonesia saat mentas di Piala Asia U23 2024 mendatang. Erick Thohir mengungkapkan bahwa dirinya sebetulnya merasa puas dengan kinerja Sintayong saat menukangi timnas Indonesia. Saya sama coach Sintayong puas, kami perpanjang sampai Juni. Kami mempunyai kesepakatan bersama-sama, punya target, mimpi besar, itu yang kami lakukan, ujar Erick Thohir. Pria yang juga menjabat sebagai Menteri BUMN itu pun merasa bersyukur karena Sintayong dapat mengantarkan timnas Indonesia ke 16 besar Piala Asia. Erick Thohir pun menyoroti saat timnas Indonesia meraih 2 kekalahan dan 1 kemenangan di fase grup D Piala Asia 2023. Memang waktu itu kesepakatannya kita target 16 besar dan alhamdulillah lolos. Ada drama 2 kali kalah dan 1 kali menang. Tidak ada yang bilang benar atau salah, jelas Erick Thohir. Meski begitu, Erick Thohir belum sepenuhnya puas dengan pencapaian timnas Indonesia di bawah besutan Sintayong. Erick Thohir pun mengingatkan agar timnas Indonesia dapat meraih hasil lebih maksimal. Apakah sudah maksimal? Belum, kita coba lagi. Ibarat ingin lebih baik, kami harus lawan terus. Harus lebih baik lagi, ujar Erick Thohir memungkasi. Mantan pemain timnas Malaysia Ajrai Kor Abdullah memberikan masukan kepada Federasi Sepak Bola Malaysia atau PAM untuk meniru keberanian Sintayong di timnas Indonesia. Ajrai Kor Abdullah menyebut PAM harus mementingkan masa depan sepak bola Malaysia dengan cara regenerasi, tidak seperti saat ini yang masih menggunakan pemain-pemain di atas 30 tahun. Di Piala Asia 2023 contohnya, Malaysia masih mengandalkan junior Estidal, Paulo Jose, dan Deran Lok. Ajrai Kor mencontohkan timnas Indonesia yang tampil di Piala Asia 2023 dengan sebagian besar pemain muda. Bahkan Indonesia menjadi skuad paling muda dengan rata-rata usia 22,5 tahun. Pelatih timnas Indonesia Sintayong mempercayakan Hernando Ari, Rizky Ridho, Elkan Bagot, Justin Hubner, Pratama Arhan, Ipar Jenner, Marcelino Ferdinand, Rafael Struijk, dan Witan Sulaiman yang merupakan pesepak bola usianya di bawah 23 tahun. Meski dengan kekuatan muda, Indonesia mampu melangkah hingga babak 16 besar. Sedangkan Malaysia yang mengandalkan banyak pemain senior justru rontok di fase grup. Jika kita berbicara tentang masa depan tim nasional setelah Piala Asia, mereka harus melihatnya bagaimana tetangga kita. Indonesia melakukannya. PAM harus menyadari masa depan ada pada pemain muda. Sebagian besar klub terlalu fokus pada memenangkan kompetisi kelompok umur dan akhirnya mengabaikan pengembangan talenta muda. Jika ini terus berlanjut, talenta muda kita akan menderita dan tim nasional akan terkena dampaknya dalam jangka panjang, jelas Ajrai Kor Abdullah.